Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang mulia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa dimanapun Anda berada, wabil khusus para calon tamu Allah, duyufullah, duyufur rahman, calon jamaah haji insya Allah keberangkatan tahun 2020 yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, baiklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah di tengah-tengah adanya informasi, adanya ujian dan cobaan, namun kita semua senantiasa masih diberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita bersama-sama menyaksikan, mendengarkan, dan juga menyimak, yaitu tentang materi manasik haji dan umroh KBIH Al-Inayah dan Al-Haramain, yaitu pada materi makna haji. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah mudah-mudahan Allah ridho, yang mudah-mudahan tidak ada aral melintang apapun, walaupun kita masih menunggu detik-detik tentang kepastian keberangkatan haji kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengizinkan kita semua sebagai calon tamu Allah pada tahun ini, kita bisa berziarah di makam Rasul, kita bisa berdoa di Raudhah, kita bisa menatap langsung Ka'bah Baitullah, dan kita bisa bermunajat di maqamul ijabah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majelis rahimakumullah, sebelum Umi melanjutkan materi tentang makna haji dan umroh, selayaknya mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saling memberi doa kepada para sahabat kita, para teman-teman kita, para keluarga kita. Kita tidak bisa memberikan apapun, tapi doa yang kita berikan, doa yang indah, doa yang mulia, yaitu kita berdoa mudah-mudahan seluruh calon tamu Allah, duyufullah, duyufur rahman, senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan dan keberkahan. Wabil khusus semuanya mungkin pada saat ini masih dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakitnya, menyembuhkan dari sakitnya, kemudian diberi kekuatan, diberi kemampuan bagi kita semua yang sudah mampu dan sudah kuat, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan iman dan Islam buat kita semuanya, sehingga kita senantiasa menjadi hambanya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga selalu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, sehingga kita termasuk hambanya yang memiliki iman yang kuat dan tangguh. Bi barokati surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para pemirsa, para jamaah duyufullah, duyufur rahman dimanapun berada,
Mari kita simak bersama. Alhamdulillah pada manasik kali ini kita sampai pada manasik materi tentang makna haji. Kenapa ada materi tentang makna haji? Sebab apabila kita melakukan sesuatu pekerjaan, apabila kita menjalankan sesuatu aktivitas, namun kita tidak mampu, tidak mengetahui makna dari apa yang kita lakukan, maka itu akan hampa. Ambil contoh, ya, kita membuat sesuatu makanan, ya, tapi kita tidak memahami apa manfaat, apa kadar, kemudian apa yang bisa kita dapatkan dari makanan tersebut. Nah mungkin hampa, kita buat, kita lihat, kita taruh di piring. Tapi manakala kita memahami makna tersebut, bahwasanya makanan ini adalah memiliki vitamin yang cukup, kemudian bisa memberikan satu kekuatan untuk tubuh kita. Nah maka kita makannya pun akan semangat. Begitu pula dengan makna manasik haji para jamaah. Kalau kita sudah mampu memaknai daripada manasik haji tersebut, ya, insya Allah langkah kita dari mulai rumah, langkah kita sampai dengan tempat-tempat yang suci itu akan memiliki makna. Maka dari karena itu para pemirsa semuanya, untuk senantiasa kita fokus pada materi ini. Yang pertama para jamaah semuanya, kita bayangkan, ya, perjalanan makna haji kita diawali dari rumah kita. Kita berada di rumah kita, besoknya kita akan berangkat. Bayangkan, besok kita akan berangkat pada hari Minggu contoh, ya, pada tanggal 7 Juli contoh, ya. Malam harinya apa yang mesti kita lakukan? Ibu bapak semuanya sudah melaksanakan tasyakuran mungkin, atau mungkin sedikit doa bersama dengan teman-teman di kantor, ataupun dengan sahabat-sahabat di kalangan masyarakat, ataupun dengan keluarga terdekat, ya. Bapak ibu sudah meminta maaf kepada mereka. Tapi ingat, kadang-kadang dari makna haji ini kita ada yang kita lupa. Kita lupa untuk meminta maaf kepada orang yang ada di rumah kita. Orang yang ada di sekeliling kita. Yang setiap hari kita ketemu dengan mereka. Yang setiap hari kita berbaur dengan mereka. Sama orang lain kita bisa meminta maaf. Sama masyarakat kita mampu meminta maaf. Sama sahabat kita pun bisa meminta maaf. Tapi kita lupa minta maaf sama pasangan hidup kita. Pasangan hidup kita. Bayangkan para jamaah semuanya, makna di sini kita terapkan bahwasanya kita dalam kehidupan berumah tangga dengan istri kita, dengan suami kita. Sudah berapa lama kita berumah tangga? Ada yang 25 tahun, ada yang 35, ada yang 40 tahun, ada mungkin yang sudah 50 tahun, subhanallah. Sudah barang pasti dalam perjalanan kehidupan memiliki kerikil-kerikil tajam, memiliki permasalahan-permasalahan yang pernah kita lewat. Sementara kalau kita lihat dari makna haji di sini adalah kita memaknai bahwasanya kita akan menjumpai Allah. Kita akan menemui Allah. Kita akan menggapai cintanya Allah. Maka ingat, makna yang kita ambil gak mungkin akan dapat cinta tersebut. Gak mungkin kita akan bertemu dengan Allah manakala hati kita masih salah. Manakala kita dengan pasangan kita masih belum ada hati yang lapang. Oleh karena itu para jamaah semuanya, Umi memaknai di sini bahwasanya malam hari sebelum kita berangkat, ajak istri kita di atas sajadah. Ajak pasangan kita di atas sajadah. Ajak suami kita di atas sajadah. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang kita lakukan selama ini, apapun yang terjadi pada kehidupan kita, mohon maaf. Istri mohon maaf kepada suami, suami mohon maaf kepada istri. Kumpulkan anak-anak kita semuanya di rumah, mohon maaf kepada anak-anak kita. Setelah itu wasiatkan kepada mereka, wasiatkan kepada mereka, kasih tahu
di mana letaknya, di mana ada pembayaran, di mana ada amanah-amanah yang mesti dilakukan semuanya. Oleh karena itu para jamaah semuanya, kalau kita sudah beres, kalau kita sudah rapi, kita sudah bersih hatinya dengan keluarga kita yang di rumah, langkah kita bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudah, kita sudah berbekal takwa. Wa khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal kita menuju tanah suci, menggapai magfirah Allah adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah majelis rahimakumullah. Betapa perjalanan kita, yaitu calon tamu Allah, pasukan-pasukan mulia. Makna haji di sini, kita adalah akan melaksanakan satu film, satu sandiwara yang mana skenarionya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara diri pribadi kita adalah pemeran utama. Pemeran utama kita, diri kita. Yang laki-laki mampukah jadi Ibrahim? Yang laki-laki mampukah jadi Ismail? Yang perempuan mampukah jadi Siti Hawa? Mampukah jadi Siti Hajar? Maka dari karena itu para jamaah semuanya, kita menuju Pemda. Bayangkan, yang kaya raya, yang banyak hartanya, yang banyak bendanya, tidak ada keistimewaan di dalamnya. Semua dengan memakai mobil yang sama, dengan bis yang sama, dengan isi yang sama, semuanya sama. Kita bisa lihat, kita memakai baju yang sama, kita pun memakai identitas yang sama, ya, tasnya yang sama. Awas, tidak ada yang istimewa. Begitu kita ada di Pondok Gede para jamaah semuanya, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya urungkan, bahwasanya tinggalkan dan tanggalkan semuanya. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuat, tidak ada yang mampu. Wa atimul hajja wal umrota lillah. Ingat, sempurnakan haji dan umrahmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, di Pondok Gede kita pun hanya tidur di kasur yang kecil, yang hanya bisa satu badan. Tidak ada keistimewaan di dalamnya. Yang di rumah kasurnya besar, yang di rumah kasurnya empuk, di Pondok Gede biasa saja. Tapi karena Allah kita melakukan semuanya, insya Allah nikmat yang akan kita lakukan. Hadirin jamaah rahimakumullah, begitu besoknya kita akan menuju Makkatul Mukarramah. Kita akan memakai kain ihram. Maka disitulah letaknya kita harus mampu meninggalkan. Karena dengan berihram, makna daripada ihram yang kita akan lakukan nanti adalah dengan ihram kita akan mencari jati diri. Boleh Bapak Ibu semuanya lihat keadaan sekarang, konteks yang ada. Dengan pakaian kita berbeda ras, dengan pakaian kita berbeda suku, dengan pakaian kita berbeda model, dengan pakaian kita berbeda karakter, dengan berbeda pangkat dan jabatan dan golongan. Maka dengan kita berpakaian ihram, maka disitulah letaknya kita menjadi satu, menjadi ummah. Yaitu kita adalah hamba Allah yang akan menghampiri cintanya Allah. Tidak ada keakuan lagi, tidak ada kekamian lagi, tidak ada yang namanya saya, tapi yang ada hanyalah kami hamba Allah, kami tamu Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan berpakaian ihram kita hilang. Mana kekerdilan yang selama ini ada. Dengan baju pangkat kita yang banyak, kita merasa menjadi orang yang paling hebat. Sehingga kita menjadi orang yang rakus. Sehingga kita menjadi orang yang berkuasa. Bisa semena-mena kita lakukan. Maka dengan pakaian ihram tersebut tidak ada. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya berniat ihram dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa.
tinggalkan semuanya, tanggalkan semuanya. Hanya kata-kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Itu yang ada. Kita sudah lupakan semuanya. Bisnis kita, jabatan kita, kemewahan kita. Kita hanya mengharap arju rahmataka wa akhsha azabaka. Hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mengharap kita dihindari dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita naik pesawat para jamaah semuanya, hanya Allah yang mampu memberikan keselamatan. Hanya Allah yang mengizinkan kita bisa landing selamat di Jeddah, di Bandara King Abdul Aziz. Maka begitu sampai kita di Jeddah, tidak ada kata lain yang kita ucapkan begitu kita sampai di kota Jeddah, sampai di Bandara King Abdul Aziz, kecuali astaghfirullahalazim min kulli dambin azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim min kulli dambin azim wa atubu ilaih. Ayo bersama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat perjalanan haji kita manakala kita mampu memaknai perjalanan tersebut. Tidak ada yang saling mencaci, tidak ada yang saling berebut, tidak ada yang saling ego-ego dipakai. Ayo bersama saling tolong menolong, saling asah, saling asuh. Kenapa? Kita sampai di kota Jeddah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dari mulai kecil sampai dengan kita akan balik sekarang, sampai dengan sekarang ini kita berangkat. Sujud syukur di sana para jamaah semuanya. Sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni fi ibadika salihin. Ya Allah ya Rabbana, kita bersyukur kepada Allah di sana. Sampainya aku di sini ya Allah. Ini adalah nikmat yang Allah berikan melalui kedua orang tua kita. Orang tua kita yang sudah melahirkan kita, orang tua kita yang sudah membesarkan kita, orang tua kita yang sudah mendidik kita. Tanpa beliau berdua, entah apalah kita. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ingat kepada Allah, ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Doakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, doakan orang tua kita yang belum berangkat haji, doakan orang tua kita yang sudah sepuh pada saat ini. Wahai saudara-saudara semuanya, jika makna ini kita bawa di hati kita sebagai tamu Allah, nggak ada ego yang ada pada diri kita. Yang tua kita asuh, yang tua kita jaga. Laksana kita menjaga ibu kita, laksana kita menjaga orang tua kita. Yang sakit kita tolong, yang butuh pertolongan kita bantu. Kita berpikir manakala kita yang terjadi seperti itu, apalah kita daya. Hadirin jamaah majelis rahimakumullah. Indah perjalanan haji manakala kita mampu memaknai perjalanan tersebut. Hadirin, berikutnya kita pun akan menuju Makkatul Mukarramah dengan lantunan-lantunan doa-doa yang kita lakukan. Maka makna berikutnya yang akan kita kaji di sini adalah setelah kita berpakaian ihram, setelah kita melepaskan semua identitas kita, dengan kita bahwasanya tidak ada harapan lain kecuali arju rahmataka wa akhsha adzabaka, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita akan sampai nanti di hotel dengan berbagai macam
kendala, permasalahan, kunci pun akan berbeda. Namun sekali lagi, dengan makna yang kita gali dari makna haji, tidak ada yang kita istimewakan, tidak ada yang perlu kita perebutkan. Bismillah wa atimul hajja wal umrata lillah. Kemudian begitu kita masuk Makkatul Mukarramah, kita pun akan melaksanakan tawaf Ka'bah Baitullah. Hadirin semuanya, apa yang kita lakukan begitu melihat Ka'bah Baitullah? Detak nadi kita, jantung kita bergetar dengan begitu cintanya kita kepada Allah. Yaitu kita berdoa kepada Allah. Kita melihat Ka'bah Baitullah. Apa yang kita doakan? Allahumma zid hadal bait tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran walhamdulillahirabbil alamin. Biasa kita melihat Ka'bah hanya di foto. Biasa kita melihat Ka'bah hanya di tempat sajadah. Tapi kali ini kita melihat Ka'bah Baitullah, betul-betul Ka'bah tersebut berada di depan kita. Kita melihat Ka'bah tersebut berada di depan kita. Apa yang mesti kita lakukan? Kita bersyukur kepada Allah. Allahumma zid hadal bait. Ya Allah, tambahkan imanku, tambahkan Islamku, agar kita mampu betul-betul dijadikan hambanya yang cinta kepada Allah, yang taat kepada Allah. Hadirin jamaah majelis rahimakumullah, kenapa begitu kita melihat Ka'bah, cinta yang timbul? Makna daripada Ka'bah Baitullah, makna daripada tawaf yang akan kita lakukan, kecintaan Siti Hajar kepada putranya Ismail. Hadirin, betapa besar cintanya seorang ibu kepada anaknya yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Betapa besar sayangnya seorang ibu kepada putranya, kepada putrinya, tidak bisa dibeli oleh apapun. Begitu pula Siti Hajar sayang kepada Nabi Ismail alaihi salam. Dibawanya di depan Ka'bah Baitullah, di gurun pasir yang tandus, yang tidak memiliki apa-apa. Di sanalah Siti Hajar membesarkan Ismail. Cinta yang ada, cinta yang ada. Maka gelora yang ada di tawaf, yang ada di matwaf, kita laksana setitik air yang kecil, tidak besar. Makanya gak perlu ada yang kesombongan, gak perlu yang ada takabur. Kita tundukkan kepala kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang ada itu di hati kita. Kita adalah sedikit air yang ikut dalam arus gelora yang sangat luas, arus yang sangat tinggi. Tidak ada lain yang kita lakukan kecuali kita berdoa dan berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin semuanya? Semakin kita mendekati Ka'bah Baitullah, semakin kita mau mencium Ka'bah, semakin kita mau berdoa di multajam, semakin kita mau mencium Hajar Aswad yang ada itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada apa dengan Ka'bah? Hadirin semuanya, Ka'bah Baitullah ada simbol. Simbol kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditarik dari tengah Ka'bah tersebut sampai dengan atas arsy, yaitu lurus adalah arsy, maka apa yang kita lakukan di sana tidak ada hal lain kecuali memohon ampun, mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita sampai di rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, minta diselamatkan kehidupan kita di dunia dan akhirat, agar kita dijauhkan dari siksaan api neraka. Ad-dunya mazru'atul akhirat. Dunia ini ada tanaman untuk akhirat. Barang siapa menanam kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita ambil. Tapi kita menanam kejelekan,
itu pun akan sepadan yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kalau kita mampu memaknai tentang makna haji tersebut, nggak usah macam-macam, nggak usah kita jadi orang yang ego, nggak usah kita mengaku bahwa saya yang paling kuat, yang paling bisa, saya yang paling mewah. No, tidak ada. Lakukan semuanya karena hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semuanya, setelah kita berada di Ka'bah Baitullah, kita akan berada di Maqam Ibrahim. Kita akan berada di Hijri Ismail. Apa Maqam Ibrahim? Maqam Ibrahim adalah tempat yang mana Nabi Ibrahim alaihi salam yaitu membangun Ka'bah Baitullah. Ada 2 batu yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yaitu batu dari surga, yaitu batu rubi. Yang pertama adalah batu Maqam Ibrahim, yang kedua batu Hajar Aswad. Hadirin rahimakumullah, begitu kita di Maqam Ibrahim, kita memaknai di sana tidak ada nabi yang paling hebat yang mampu mendampingi Rasulullah ya, sampai dengan di at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, kecuali assalamu alaika. Di sana ada lanjutannya adalah Ibrahim. Tidak ada nabi yang lain. Maka memaknai daripada Maqam Ibrahim para jamaah semuanya, apabila kita ingin derajat kita meningkat buat anak-anak kita, buat keluarga kita, berdoalah di Maqam Ibrahim dengan sebaik-baiknya, dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhonya, yaitu Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, setelah kita di Maqam Ibrahim, maka ada tempat yang namanya Hijr Ismail ya. Hijr Ismail adalah tempat yang mana Siti Hajar untuk memangku putranya Ismail. Hijr Ismail termasuk Jauful Ka'bah, depannya Ka'bah. Nah, kita di sana masuk dalam Ka'bah Baitullah melewati Hijr Ismail. Kata malaikat yang menunggu di Hijr Ismail, tubalaka, engkau orang yang beruntung bisa masuk Hijr Ismail. Makanya kita bisa maknai para bapak ibu jamaah rahimakumullah, Hijr Ismail, kalau kita masuk Hijr Ismail, laksana kita akan melahirkan. Seorang ibu akan melahirkan. Tidak ada kecuali kata-kata yang ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu bisa masuk kata-kata yang ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sambil sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat mutlak di Hijr Ismail, kemudian berdoa lurus dengan talang emas. Hadirin rahimakumullah, setelah di Hijr Ismail, kita pun akan nyampe dengan yang namanya di Rukun Yamani, dengan doa-doa yang tadi. Maka insya Allah, kenapa kita tawaf ini senantiasa bergelora cinta, tidak ada hal lain kecuali kita cinta kepada Allah, cinta yang mutlak, cinta yang hakiki. Mohon maaf, cinta kepada pasangan kita ada kadarnya. Cinta kepada pejabat pun sebagai atasan kita, hormat kita, itu pun ada kadarnya. Tapi cinta kepada Allah, cinta yang hakiki, cinta yang mutlak, yang mana pada saat kita berangkat haji tersebut, kita harus mampu meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah majlis rahimakumullah, setelah kita selesai tawaf dengan gelora-gelora cinta yang kita miliki di hati kita, semakin kita dekat dengan tawaf, semakin kita dekat dengan Ka'bah, semakin kita berdoa ya, subhanallah, doa-doa di tawaf dengan doa-doa yang sangat luar biasa. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ada di antara doa tersebut bahwasanya minta disempurnakan oleh Allah. Allah yang menyempurnakan, bukan siapa-siapa. Kita manusia biasa tidak bisa sempurna, tidak bisa melakukan apa-apa kecuali semuanya tersebut atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah majlis rahimakumullah,
Berikutnya kita akan menuju yaitu sa'i. Apa makna dari simbol sa'i yang kita lakukan? Sa'i adalah sebuah perjuangan, berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sa'i adalah perjuangan. Apa makna dari sa'i tersebut? Diambil dari riwayat Siti Hajar, yang mana Siti Hajar tersebut meninggalkan putranya Ismail di lembah gurun pasir yang sangat tandus. Di sana Ismail sendiri karena makanan, perbekalan semuanya sudah habis. Maka Siti Hajar meninggalkan Ismail depan Ka'bah Baitullah. Kemudian Siti Hajar menuju Bukit Sofa, mencari air dari Bukit Sofa. Habis Sofa mencari lagi ke Bukit Marwah. Bukit Marwah tidak ada, balik lagi ke Bukit Sofa lagi. Balik lagi ke Marwah lagi. Itu pun tidak ditemukan. Nol, tidak ada. Sama dengan kita manusia, para jamaah semuanya. Yang kita berjualan di warung, pagi kita buka warung. Kita buka, kita pasang itu jualan-jualan kita. Satu hari gak ada yang beli. Sorenya kita tutup lagi. Besoknya kita buka lagi. Itu makna kehidupan. Itulah sa'i. Jadi kita tidak ada bosan untuk menjalankan kehidupan. Yang ada penuh semangat dan semangat. Siti Hajar dari Bukit Sofa mencari air. Tidak ada. Lari ke Bukit Marwah. Di Bukit Marwah juga tidak ditemukan. Kembali lagi ke Bukit Sofa lagi. Sampai 7 kali. Simbol 7 hari. Dalam 1 minggu dalam kehidupan kita. 1 pekan. Itu tidak ada yang namanya kelelahan untuk menjalankan kehidupan. Yang ada adalah penuh semangat. Penuh optimis. Ya, untuk tetap mendapatkan kehidupan yang baik. Apa yang terjadi? Ternyata subhanallah. Air yang dicari oleh Siti Hajar dari usahanya yang begitu maksimal, dari mulai Sofa, Marwah, Marwah, Sofa, yang didapatkan air tersebut adalah dari kaki Ismail, dari kecintaan. Hadirin semuanya, mari kita simak, kita telaah, kita lihat kehidupan kita. Ternyata kalau hidup kita di rumah tangga itu dengan cinta kita terhadap semuanya, terhadap keluarga kita, terhadap pasangan kita, terhadap kehidupan kita, kita cintai dengan sebaik-baiknya, maka nikmat itu akan muncul. Nikmat itu akan hadir dalam kehidupan kita. Bukan dari bisnis kita yang hebat, bukan dari usaha kita yang jadi pejabat, bukan dari keistimewaan kita yang menjadi konglomerat, tetapi dari kecintaan itu akan muncul, akan timbul, akan hadir, yaitu nikmat yang Allah berikan. Jadi yang namanya nikmat itu bukan hanya uang yang banyak, tetapi kepuasan hati, keberadaan jati diri yang semua mampu mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah sa'i dengan doanya Rabbighfir warham wa'fu watakarram watazawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Artinya tidak ada yang tahu yang kita lakukan, ya, diri kita, pasangan kita tidak ada yang tahu, atau anak-anak kita. Kita bisa berbohong, kita bisa korupsi, kita bisa melakukan yang dosa. Namun ingat, mala na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Ada Allah yang maha mulia, Allah yang maha tahu. Jadi bismillah, lakukan kehidupan kita mencari ridhonya Allah, mencari cintanya Allah. Insya Allah kemuliaan yang akan kita dapatkan. Hadirin jamaah majelis rahimakumullah, setelah kita selesai, setelah kita Sofa Marwah, maka kita menuju ke tahallul, yaitu kita memotong rambut. Ya, kenapa rambut kita potong? Kita buktikan bahwasanya pengorbanan kita, ya, karena rambut adalah mahkota dalam kehidupan kita. Setelah kita berjuang dengan kehidupan kita, manakala ada hasil yang kita miliki, ada rezeki yang kita dapatkan, ya, ada harta yang kita punya, jangan lupa di antara yang kita miliki itu ada hak orang lain,
hak orang miskin, hak orang-orang yang ada dalam 8 asnaf dalam Al-Quran. Jadi korbankan itu semua, berikan pada haknya. Kita punya rambut istimewa, punya keistimewaan, kita potong, kita gunting. Kenapa? Agar dia jadi cahaya, jadi saksi dalam kehidupan kelak di akhirat kita, yaitu di alam kubur menjadi cahaya. Hadirin jamaah majelis rahimakumullah, selesai itu makna tentang haji. Yang pertama diawali karena haji tamattu, maka kita akan melaksanakan umroh wajib. Itu rangkaian umroh wajib. Artinya kita sudah paham dengan tawaf kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun paham dengan sa'i kita bahwasanya kita berjuang dalam kehidupan selama 1 pekan, yaitu 7 hari dalam kehidupan. Itu jangan sampai ada kata mengalah. Terus berjuang dan terus berjuang. Namun jangan lupa kita tetap cinta kepada Allah, cinta kepada keluarga. Perjuangan kita akan lebih kuat manakala kita dihiasi, kita dibekali dengan rasa cinta kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kita akhiri, sedikit Umi sampaikan bahwasanya pada hari ini adalah kita sudah berpuasa di 10 awal Ramadan. Yang mana 10 awal Ramadan adalah Allah memberikan rahmat yang melimpah. Hadirin Duyufullah, Duyufur Rahman, itulah materi manasik haji, tentang makna haji yang sudah Umi sampaikan. Yang baru tentang umroh wajibnya karena haji tamattu, insya Allah mudah-mudahan minggu yang akan datang kita akan sampaikan kembali tentang makna haji yang kaitan dengan proses pelaksanaan ibadah haji, tentang ar-muna. Oleh karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di 10 akhir ini kita mampu meraih rahmat yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita di minggu yang kedua, di 10 yang kedua, kita akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, warridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.